ketemu lagi sama aku Puitika di YouTube channel Closet Indonesia dalam segmen Mamanials. Sebelum kita mulai videonya, aku mau ingetin untuk tonton video ini sampai akhir karena kita akan ada giveaway dengan hadiah yang menarik banget berupa produk-produk beauty. Temukan pertanyaannya di description box dan info giveaway ini di Instagram Closet.id. Oke, hari ini aku akan ngobrol-ngobrol seputar perjalanan mengasihi ya. Kan pasti banyak banget tuh drama-dramanya, ada 1001 drama mengasihi. Tapi pastinya aku nggak sendirian karena di sini aku udah kedatangan seorang closet crew juga, yaitu Ica. Hai Ica. Hai. Apa kabar nih? Baik. Gimana setelah setahun gak ke kantor? Jet lag jujur. Jet lag ya, banyak perubahan ya. Studio udah jadi kayak gini ya. Udah beda. Tadi sempet sampai lupa loh, sampai WhatsApp. Kantor kita lantai 10 kan? Oh, saking udah kelamaannya, udah bener-bener lupa banget. Oke, nah sekarang ini kita udah barengan nih ya. Jadi sebenarnya pengennya sih sekarang lebih ngobrol-ngobrol aja nih, kayak nge-flashback kali ya. Kalau aku sih nge-flashback ya, Ca. Mungkin kalau Ica masih menyusui ya, karena ini udah di anak kedua ya, Ca ya. Betul. Kalau aku nge-flashback lagi nih, gimana sih waktu itu pada saat kita melahirkan dan harus menjalani peran baru sebagai ibu dan mengasihi, kalau kata ibu-ibu zaman sekarang ya. Mengasihi itu maksudnya memberikan ASI atau menyusui ke anak gitu. Oke, kalau aku mau cerita sedikit nih ya pengalaman aku. Mungkin kita nanti sharingnya ganti-gantian aja ya. Jadi kalau aku waktu itu pertama kali memang udah sempat baca-baca kan gimana sih supaya nanti tuh pada saat kita melahirkan ASI tuh langsung keluar gitu ya, Ca. Nah, katanya waktu itu ada yang memberitahu kalau dibersihin dulu nipolnya gitu. Terus ada masas khusus untuk laktasi gitu ya, kayak masas laktasi lah gitu. Oke, udah aku lakukan dan alhamdulillah memang di awal itu ASI aku udah keluar, cuman kan tapi belum banyak gitu ya, gitu kan. Terus anak aku itu kan kembar dan dia itu lahir sebenarnya sih kayak karena kecil banget jadi dibilangnya fitur prematur. Padahal waktunya pas. Waktunya kayak cuman kurang berapa hari doang, tapi udah masuk minggunya lah sebenarnya 37 minggu, kayak kurang cuma sehari 2 hari atau kalau nggak salah. Gitu, tapi karena mereka kembar gitu kan, mungkin berbagi nutrisinya, terus jadinya beratnya tuh dibilangnya adalah fitur prematur karena kurang dari 2,5 kilo. Itu sebagai ibu baru panik lah, takut ya ASI belum terlalu keluar banyak gitu kan, sedangkan anak ini tuh kayak masih kecil banget gitu, kayak dipegang sama tangan tuh ringkih banget gitu kan. Sampai akhirnya kita mencoba untuk ya udahlah nggak apa-apa untuk disupport juga pakai Sufor gitu. Nah itu juga drama sendiri lah ya gitu kan, padahal tuh kayaknya mempersiapkan banget nih waktu dari hamil, pengen mengasihi dari from day one lah ibaratnya. Nggak salah, aku tetap mengasihi gitu, tapi disupport juga sama Sufor. Nah itu tuh berlangsung 3 bulan lah ya aku mengasihi pakai ASI sama Sufor gitu. Di bulan ke awal-awal gitu ya, itu yang namanya kendalanya adalah susah latching gitu. Jadi bayi-bayi aku ini kayaknya salah satu bayi aku ya, aku lupa antara Megumi atau Minami. Mohon maaf ibu anak kembar gitu kan. Nah jadi tuh waktu itu susah latching gitu. Aku sampai ini tuh Ca ke konselor laktasi, terus dikasih tahu, terus lucu deh waktu itu sampai disuruh cobain pakai cup feeder gitu ya. Terus secara anaknya nggak sabaran, terus kayak aduh itu tuh journey yang cukup panjang gitu ya. Terus dia gitu pakai, karena aku pengen walaupun anak aku pakai Sufor, tapi aku pengennya anak aku tuh nggak lupa bingung puting. Jadi kayak ada selang gitu Ca, ditempel ke puting ya nipple gitu kan. Terus nanti dia akan nyedot dari si selang itu. Wah kayaknya kalau pas di kelas laktasi itu ke dokter itu gampang ya, gampang nih, bisa banget ya, tinggal ditempel aja, tinggal ditempel gitu. Nyatanya pulang ke rumah, sayang kok nggak bisa, saya ini gimana tadi gitu ngomong ribet banget. Iya, ribet itu emang ribet banget. Terus itu udah menjadi masalah pertama latching gitu kan. Terus udah gitu karena aku tadi bilang 3 bulan itu aku masih disupport sama si Sufor gitu. Ada lah waktu itu aku kayaknya bawa ke kantor gitu ya, terus ada aja nada-nada sumbang gitu yang bilang kayak kok ASINya masih sedikit sih gitu.
Padahal itu bulan pertama aku mau coba untuk memberikan ASI eksklusif. Bisa bayangin gak sih, gue lagi mau nyoba untuk jadi ibu yang memberikan ASI eksklusif, tapi ada aja, mungkin aku tidak menyalahkan si orang ini bilang seperti itu ya. Mungkin kayak cuman wondering kok sedikit gitu, kok cuman berapa mili gitu kan. Tapi ada ibu yang lagi berjuang nih, yang udah menghiraukan atau mengesampingkan sufor untuk mau coba pakai ASI sepenuhnya gitu. Sebenarnya kayak gitu sih, Ca. Kalau kamu gimana? Iya, jadi mungkin aku mau cerita dulu sedikit. Aku tuh ada di lingkungan yang mungkin nggak melek sama ASI kali. Jadi aku dan adik-adikku tuh anak sufor gitu kebetulan. Jadi kalau bisa dibilang mungkin mamaku sendiri tuh nggak begitu paham gimana sih harus bisa punya ASI segitu banyak, gimana sih caranya ngasih ASI begini begitu, karena katanya keluarnya tuh dikit-dikit selalu, setiap punya anak tuh lahirnya selalu sedikit gitu punya ASInya tuh nggak banyak, jadi emang harus dibantu sama support gitu. Ya mungkin memang ada juga yang seperti itu kan, jadi emang setiap kondisi ibu-ibu tuh beda-beda. Padahal sebenarnya yang akhirnya aku ketahui adalah ASI itu ibarat supply and demand, betul gitu kan. Jadi pada saat aku mungkin juga merasa salah nih, pada saat aku awalnya ngasihnya 50-50 gitu ya, ASI dan support ya. Jadi otak aku mengirimkan sinyal pada tubuhku kalau anak lo nggak bisa begitu butuh ASI lo gitu kan. Karena mungkin ngerasanya kurang nih, kayaknya takutnya kurang. Takutnya kurang. Ibu padahal baru gitu kan. Ibu baru. Nah itulah yang terjadi. Waktu itu aku masih ibu baru, clueless banget, nggak ngerti apa-apa. Terus di lingkungan yang mungkin masih nggak begitu paham soal perasian nih gitu. Jujur aja mamaku tuh begitu ngeliat ASI aku sebanyak itu aja, wah banyak ya, sampai takjub karena dulu dia nggak pernah merasakan itu gitu. Jadi aku udah di lingkungan yang begitu gitu. Ibu baru pula, terus baru punya anak pula, suami juga kerja di luar kota, jadi kebayang sendirian kayak struggling tiap malam sendiri gitu. Dulu awalnya aku pikir aku beruntung ya, karena anak aku yang pertama nih tidur tuh bisa lama 6 jam gitu. Wah enak ya, bisa tidurnya lebih lama juga kita. Tadinya mikirnya enak ya, ya ampun seneng banget. Tapi ternyata aku salah gitu. Aku nggak nyusulin di 6 jam itu, aku tidak nyusulin. Jadi tidak membangunkan sama sekali ya? Sama sekali enggak. Aku biarin dia tidur, aku mompa. Ternyata itu yang salah. Harusnya aku bangunin, gimana pun caranya 3 jam sekali aku bangunin. Aku susuin gitu. Jadi dia nggak kuning. Ya akhirnya karena aku biarin dia kuning. Jadi akhirnya terpaksa dirawat. Baru berapa hari udah dirawat di rumah sakit, bilirubinnya tinggi gitu. Ya sedih banget yang pasti kan, karena ya ampun kok gini sih, ini salah aku nih berarti gitu, kok nggak melek banget sih yang kayak gini-gini. Itu masalah pertama. Yang kedua, udah nyampe rumah, terus aku tuh pulang dari rumah sakit itu kan puting, jadi susternya bilang iya putingnya agak pendek tuh, jadi emang agak sulit nyusuin gitu. Terus pakai nipple shield aja. Nah justru suster rumah sakit yang ngasih ide suruh pakai nipple shield kan. Aku coba lah beli, ya udah deh gimana caranya. Masalahnya soalnya susunya itu udah keluar banyak banget, jadi begitu dipecah tuh bisa cerut gitu. Jauh ya lompatannya ya. Ya cerut, bener-bener gini bisa sebanyak itu gitu. Terus aku coba lah pakai nipple shield itu, terus aku susuin. Suatu hari dia kesedap sampai biru, bener-bener aneh, dan sampai kayak dia kayak mau ngeluarin sesuatu gitu. Itu aku yang panik banget. Untung aku masih tinggal sama orang tua waktu itu. Kita bawa langsung ke rumah sakit paling deket rumah kan ada ya sekitar 5 menitan lah gitu. Itu kondisinya macet pula gitu, terus langsung buru-buru lari. Itu aku sampai nggak sanggup gendong karena panik kan. Sampai gemeteran gitu, terus mama aku yang gendong. Kebayang banget ya. Kebayang gak sih? Itu kayak gimana rasanya kan, ibu baru nggak ngerti apa-apa harus kayak ngalamin kayak gitu. Itu berarti ke rumah sakit untuk kedua kalinya. Iya. Dan itu langsung dibawa, suster langsung, kenapa ini kok bisa sampai biru? Iya kesedak ASI. Itu di suction gitu, keluar putih-putih banyak banget. Itu aku langsung akhirnya denger dia nangis, itu aku udah sempet jerit-jerit di UGD, gimana sih, coba kaget banget kan, shock banget gitu. Terus itu ngelihat dia akhirnya bisa nangis, itu tuh yang ya Allah alhamdulillah gitu. Tadinya tuh bener-bener biru gitu. Terus kayak kesulitan cuman dokter di sana ya kan rumah sakit umum kali ya, bukan rumah sakit ibu dan anak, dia bilang ini harus dirawat nih, takutnya ASI-nya itu ke paru-paru gitu. Terus
takutnya kena kemana-mana gitu. Jadi harus dirawat, harus di ronsen, terus diambil darah gitu. Itu diambil darah, bayi segede gitu, ditusuk berkali-kali, nggak dapet kan. Aku udah stop please stop, udah aku bawa ke rumah sakit tempat dia lahir gitu, karena dokternya kan tahu recordnya dia gitu. Begitu nyampe sana, dokter jaganya bilang, Bu ini tuh udah nggak apa-apa, dia tuh udah nggak apa-apa, udah nggak biru. Ini kalau emang masuk sampai paru-paru, ya kata dokternya di sana masuk sampai paru-paru. Kalau masuk sampai paru-paru, sampai sekarang dia masih sesek, nggak bisa napas gitu. Ini tidur kok dan di paru-parunya bersih katanya gitu. Udah nggak apa-apa Bu, ini pulang aja. Enggak deh, saya minta diobservasi 1 hari, saya minta nginep di rumah sakit karena takut terjadi apa-apa lagi kan gitu. Pun kita masih kayak bener gak sih sama dia, yang mana nih dokter yang bener ya, suster yang bener yang mana nih gitu kan. Tapi pada akhirnya aku percaya tempat dia lahir ya, karena udah punya recordnya juga dan udah paham lah tentang bayi-bayian gitu. Jadi akhirnya oh ya udahlah gitu, dirawat 1 hari emang, dan ternyata emang udah baik-baik aja. Setelah dari situ udah aku harus konsultasi ke ahli laktasi gitu. Akhirnya aku cari ahli laktasi, ada dokter Utami Rusli tuh, dia ahli laktasi Indonesia. Udah tua dokternya, tapi tuh bagus banget. Itu bener-bener, aduh, aku tuh tadinya berpikir pulang dari dia aku tuh nggak bisa, masih tetap nggak bisa. Ternyata bisa gitu. Dia ngajarin dari mulai teori sampai praktek. Aku 3 jam masuk kelas dia. Terus itu kan aku nggak sama suamiku ya, karena suamiku masih di luar kota. Dia ngomong gini, bawa suami kamu ke sini. Ini anak bukan anak kamu doang, anak suami kamu. Jadi bawa suami kamu ke sini karena menyusui ini bukan tugas kamu doang. Gitu. Ya aku langsung ngerasa tertampar sih. Ya mungkin apa karena aku ngerasa juga kayak sendirian apa-apa gitu kan. Terus ya udah koneksi banget loh kalau kitanya juga nggak tenang gitu ya, kita panik. Anaknya juga jadi kayak menangkap sinyal itu. Iya betul. Jadi emang itulah ya pelajarannya, kayak kita harus lebih tenang dulu nih, kita tenang dulu, nggak boleh kepanikan ya. Emang jujur namanya ibu baru gimana ya, panik, kayak masih takut salah gitu. Ngeri, kan. takut nggak bisa, takut banyak ketakutan gitu. Aku jujur aja dia kesedak itu aja udah meninggalkan trauma buat aku. Itu pasti sih. Iya, meninggalkan trauma. Kayak ini salah gue, anak gue bisa sampai biru gitu. Itu nggak kebayang banget. Dan aku selalu berpikir nyusuin tuh gampang kali gitu. Orang dulu juga bisa gitu ya. Orang dulu kayaknya orang di bus aja bisa nyusuin, ibu-ibu di bus gitu kayak bisa nyusuin. Apakah aku bukan ibu yang baik gitu kan? Pasti ada kayak pertanyaan-pertanyaan gue. Bener. Itu aku sampai berpikir kok itu ibu-ibu di mana-mana gampang kayak nyusuin aja, main buka sana buka sini gitu ya. Kok aku nggak segampang itu gitu. Ya itulah mentalnya juga sih. Betul. Dan support system itu paling penting. Iya, itu yang gue bilang tadi. Bener. Itu sih nyambung banget. Kita tuh menyusui itu nggak cuma kita doang. Betul. Suami juga harus, ya pasti harus ada selalu di samping kita, dan support system di sekeliling kita itu penting banget. Orang tua, mertua itu semua harus jalan gitu. Nggak boleh diremehin lah, nggak berapapun dapatnya itu rezekinya gitu, ya kan. Berapapun itu yang didapat si bayi, ya emang itu kalau dokter Utami itu selalu bilang berapapun yang dapat si bayi itu, ya mungkin itu kebutuhannya dia. Iya benar. Akhirnya aku nyadari seperti itu. Iya kan. Kamu yang terlalu banyak takut, kamu yang terlalu banyak dipenuhi pikiran-pikiran, cukup nggak ya gitu. Karena jujur aja ya, anak cowok itu nyusuinnya kenceng banget, geragas ya. Emang kayaknya aku ngelihat teman-teman yang punya anak cewek kok nyusuinnya kok kayaknya lebih chill ya, lebih chill gitu dia bayinya gitu. Kok kalau cowok tuh kayak bener-bener aduh heboh banget nyusuinnya, dan emang bisa kuat habis banyak gitu, kanan kiri yang emang kuat banget gitu. Kalau aku dua-duanya gitu. Combo ya combo. Yes, kayaknya rasanya sama aja kayak punya anak cowok sih. Tapi jujur aku tuh baru bisa nyusuin tandem itu baru setelah mereka 6 bulan lebih kayaknya ya gitu, karena aku sebelumnya takut ya, itu tadi ya ibu baru tuh banyak takutnya gitu. Padahal kayak konselor laktasi bilang nggak apa-apa, tumpekin aja dua-duanya gitu kan, tapi kayak lu nanti hidungnya ke ini nggak ya, ketutup nggak ya, terus aku nggak bisa menghandle kalau dua gini gitu. Ya akhirnya gini ya, akhirnya setelah mereka udah 6 bulan kan udah lebih kokoh ya, jadi mereka sendiri yang akan, dan mereka cari posisi pelet mereka juga. Iya, betul. Gitu. Aku ke ahli laktasi itu aku sampai diajarin berbagai macam posisi ya. Iya, posisinya segala macam. Aku belajar juga yang gini, belajar juga yang templokin lagi tiduran di templokin di atas, segala macam posisi. Nanti dia akan mencari sendiri yang paling enak, yang mana sih yang paling nyaman buat dia gitu.
tadinya aku paling bisa cuma sisi yang satu, tapi lama-lama dia udah bisa dua-duanya. Udah makin lama makin canggih, anaknya makin pintar. Iya, karena mereka juga mempelajari. Bener. Gitu kan. Iya benar banget. Terus pernah gak sih yang namanya masuk di fase anak tuh udah lagi giginya mau tumbuh, lagi gatel-gatelnya terus digigit? Nah untungnya ya, alhamdulillah nih walaupun lagi nunggu gigi, itu mereka nggak pernah apa yang gigit yang apa gimana. Ya Allah, itu aku alamin sampai bisa sampai lecet ya. sampai lecet. Nah itu aku awal-awal justru padahal belum punya gigi kan. Oh, lidah mereka kan juga tajam kan. Nah karena kalau misalnya sampai lecet itu berarti ada kesalahan salah posisi. juga. Iya, ada salah posisi kan. Begitu udah selesai belajar itu udah mulai agak melotok ya di otak, ya udah itu udah mulai nggak pernah lecet lagi. Oh, nah awal-awal tuh aku sempet banget ngalamin yang namanya lecet gitu kan. Jadi pertama kali nih, dan itu tuh emang aku ngerasa di salah satu anak kembar aku juga gitu kan. Jadi kalau abis, kayaknya Nami juga deh. Jadi kalau abis nyusuin yang satu gitu aku taruh, terus ini kan giliran Nami gitu kan. Terus kayak udah siapin mental dulu bener-bener yang kayak astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jangan sakit ya nak ya, kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ngasih afirmasi ke diri, ke dia gitu ya, pelan-pelan aja gitu, kayak ketakutan sendiri gitu. Jadi suami aku tuh udah tahu banget kalau aku tiba-tiba astagfirullahaladzim itu karena ngerasa sakit gitu. Jadi memang menyusui itu kalau dibilang banyak tekniknya gitu kan, dan tidak mudah ternyata sangat gitu ya. Sangat sulit malah dan butuh dipelajarin banget. Iya. Tapi ya itu satu kuncinya memang harus tenang gitu. Terus kamu pernah ngerasain kayak plak duck gitu nggak sih? Kalau sampai nggak keluar banget sih nggak, tapi kalau ngegrenjel gitu ya, kan kayak kadang suka gumpalan ada gitu. gumpalan. Iya banget pernah. Dan itu aku akhirnya manggil bidan buat mijitin. Dan rasanya, aduh itu kayaknya kalau gue bisa bilang tuh gue kayak hampir tiap enggak sih 2 bulan sekali sih gue kayak pasti plak duck. Jadi tuh gue menyadari setelah memang itu kan supply and demand itu tadi kan. Jadi pada saat gue udah bener-bener gak pakai sufor gitu ya, dan anak gue udah mulai nyusu secara langsung juga direct breastfeeding, itu mulai tuh asupan asinya tuh jadi lebih banyak gitu kan. Di pompa pun nggak? Nah gue tuh lumayan awal-awal tuh sering pompa, tapi mulai kesini-sini tuh jadi kayak mulai magel pompa gitu loh. Iya. Mungkin itu salah satu Nah bener gitu, dan banyak suplainya, iya, tapi nggak kita keluarin. Dan biasanya kalau pakai pompa itu kita tuh nggak sampai habis banget. Oh iya, payudara kita tuh nggak sampai kosong banget gitu. Atau gue nggak tahu apakah gue yang salah treatmentnya gitu kan. Jadi gue semenjak gue sering sakit gitu ya, bener-bener sering plak duck dan harus dipijit, dan itu luar biasa rasanya gitu ya. Dan itu bener-bener pernah sampai satu waktu dimana gue meriang kayak gitu, terus bengkak, terus sampai kayak batu, ya Allah itu tuh sakit banget. Itu grenjel itu tuh kalau dipegang gini aja tuh sakit banget. Nah ini kebayang udah kayak banyak banget, udah kayak jadi batu gitu. Iya. Itu sakitnya minta ampun sih kalau dipijit. Itu aja yang belum terlalu parah aja dipijit itu rasanya luar biasa. Ya, dan abis dipijit tuh kayak mancurnya kemana-mana gitu. Iya, sampai basah terus kan baju, mesti diganti-ganti terus. Nah, kalau aku sih dulu abis mompa, itu biasanya aku pijit lagi. Nah, akhirnya aku kayak gitu. Emang buat ngabisin ya harus tuntasin. Kadang ya namanya buatan manusia, itu nggak bisa sempurna lah ya. Jadi begitu mompa tuh kayaknya kok kayak belum terlalu kosong ya. Nah itu emang harus dimana dulu. Jadi pijit lagi gitu loh. Jadi kayak manual aja sendiri gitu loh untuk ngosongin. Nah itu akhirnya bener tuh, semenjak aku kayak ngerasa mulai kok 2 bulan sekali gue harus pijit laktasi nih gitu, karena ada plak duck itu. Sampai akhirnya ya udah nyoba gitu, abis dipompa pakai alat, ya udah manual gitu, baru abis itu aman terkendali. Tapi itu emang ya kalau udah lagi gitu meriang itu nggak enak banget, bener-bener kayak nggak bisa ngapa-ngapain, sebadan-badan. Duh itu ya namanya perjuangan jadi ibu. Itu kita mau ngasih yang terbaik buat anak. Itu perjuangannya pakai meriang, pakai sakit, kayak gitu-gitu. Aduh luar biasa banget sih. Kita kan biasanya tuh punya apa ya, pompa terus simpen gitu kan ya, simpen asip. Nah namanya asip perah gitu kan, asip perah. Ada kejadian-kejadian apa enggak? Iya. Kalau sama asip perah ini, kalau si asip perah. Sebenarnya kalau yang sama asip perah ini sangat memorable. Kenapa? Karena yang pertama yang Abi ini emang pasokannya tuh aku lumayan banyak. Jadi
di kulkas tuh full banget. Nah sedangkan aku sempat berhenti kerja dan Abi tuh nggak mau lagi nyusu pakai botol. Ya. Akhirnya aku donor ASI gitu dan aku punya 8 anak. Alhamdulillah gitu. Bisa ngebantuin ya. Lucunya ada satu anak yang waktu itu main ke rumah kita nih gitu, dia ke rumah kita. Anak ini kata mamanya nggak gampang sabar ya nanti kalau misalnya dia nggak langsung mau main gitu. Tapi ternyata enggak, sama aku langsung mau, sama Abi langsung mau. Karena ngerasa mungkin ada koneksi ya, Iya, karena anak susu kan. Anak susu. Nah kalau orang-orang sih bilangnya, ibaratnya kita ngasih susu itu darahnya kita juga masuk ke dia gitu. Jadi ya ibaratnya dia jadi kayak anak kita gitu. Ya aku ngerasanya dia kok langsung mau ya, terus main sama Abi tuh jadi kayak main sama kakaknya aja gitu, main bareng apa pas mau pulang malah nangis kayak gitu. Terus jadi ya lucu aja, jadi aku punya anak banyak gitu kayak gitu. Tapi itu nggak masalah gender tuh kan, kadang ada yang bilang kalau anak aku masalah aku batasin, jadi aku cowok aja. Nah tapi nih agak-agak lucu juga nih kalau misalnya nih anak pertama kita cowok terus kita kasih ke anak cowok yang lain gitu ya. Terus misalnya ternyata kita punya anak dan anak kita cewek, kayaknya itu nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Kayaknya nggak apa-apa. Kan Yang nggak katanya boleh ada itu yang nggak boleh itu cewek. boleh. Jadi cewek, misalnya aku punya anak ASI cewek nih, anakku kan cowok nih, terus itu menikah itu kayaknya katanya nggak boleh. Nah nggak boleh kan? Iya. Tapi abis itu kan berarti kalau misalnya anak ketiga lo nih cewek. Nah gimana nih sama yang anak ASI pertama? Nggak apa-apa deh kalau kayak nggak gitu. apa-apa. Kayaknya nggak apa-apa. Karena waktu itu sempet nanya-nanya sama Ustadz itu, ya pokoknya gendernya harus cowok gitu. Gitu. Nah ngedonorin ASI itu juga nggak langsung ya maksudnya main donorin aja gitu, kitanya juga harus kitanya tuh harus ngasih yang terbaik juga buat orang lain kan. Jadi aku benar-benar jaga makan aku, benar-benar jaga semuanya kan, jadinya kualitas susunya juga masih tetap bagus gitu. Itu tapi yang namanya pumping gitu kan, apalagi kita ibu bekerja gitu ya. Itu kalau ke kantor kan udah deh tuh gembolan kiri kanan, naik kereta nggak masalah gitu bawa gembolan. Mau naik apa gembolan sana sini. Iya benar. Nah terus waktu itu pernah satu waktu kalau kita ke kantor tuh biasanya kan kita pumping ya, dan biasanya tuh 3-4 jam sekali lah kalau di kantor kan, karena nggak bisa selalu luasa di rumah gitu kan. Tapi kan berarti dari 4 jam sekali itu aja bisa dapat sekitar 3 kali pumping di kantor ya kan. Terus waktu itu udah nih pumping seperti biasa, naruh di plastiknya gitu kan. Pas pulang gitu, kok ini basah ya gitu kan. Aduh, perasaan udah nggak enak. Perasaan udah nggak enak nih. Kok ada yang basah? Jeng pas gue lihat udah ASI gue nggak ada, itu kantong kosong gitu. Jadi tuh ASI kebuang. Ya Allah sedih bang. Itu patah hati banget. Patah hati. Aku baru merasakan patah hati belum lama ini, kayak baru-baru ini banget. Jadi kan udah ASI satu full di kulkas, terus PRT asisten aku buka pintu kulkasnya, terus naruh sesuatu di pintu kulkasnya dan nggak ketutup rapat, nutupnya nggak rapat. Terus udah semalaman kan, terus begitu aku baru sadarnya juga udah tengah hari gitu. Ini kenapa ya aku basah kok, pas aku lihat pas udah lihat udah cair semua. Satu kulkas. Itu patah hatinya, benar-benar patah hati banget. Aku cuma bisa nangis di depan kulkas. Oh kebayang sih gue yang cuma dapat berapa kantong aja, itu sedihnya sedih itu, sepatah hati itu. Iya, ini benar-benar patah hati banget. Aduh, kayaknya lebih patah hati daripada diputusin pacar ya. Perjuangan berbulan-bulan itu ya Allah. Bener banget, itu kayak langsung itu nangis, cuma bisa nangis di depan kulkas dan ya udah mau gimana, mau marah nggak bisa, ya kan? Udah nggak mengubah keadaan. Iya, akhirnya bener-bener ngebuang kresek besar, 2 kresek besar deh. Itu bener-bener yang ini dibuang bu ke tempat sampah, ya mau gimana? Itu udah nggak bisa dipakai, itu udah basi juga kan, karena udah berair-air gitu. Ya udah, aku cuma bisa, abis itu aku ngeliatin tempat sampahnya, ya udah sedih banget. Ya Allah, itu ya guys, ternyata emang bener perjuangan mengasihi itu banyak sekali gitu drama-dramanya, dan tidak mudah gitu kan. Tapi 1001 dramanya ini ya,
itu pasti tetap kita lakukan gak sih? Kayak lo punya anak kedua pasti lo nggak, maksudnya apa ya, pengen untuk memberikan ASI lagi. Iya, jadinya sebenarnya gini, untuk di anak kedua ini jadi gue udah lebih banyak belajar. Oh iya benar. Karena Mungkin udah ada trauma sebelumnya, Iya. tapi nggak jadi bikin lo untuk tidak mau memberikan ASI. Iya, enggak lah. Karena gimana pun ya kita tetap harus ngasih yang terbaik buat anak kan. Gitu. Jadi ya udah, jadi traumanya harus dibuang jauh-jauh. Kita harus berusaha maksimal lagi gitu ya. Ya untungnya di anak kedua ini ya udah jauh lebih bisa belajar sih ya. Dan lebih tenang juga lebih ya. tenang, udah lebih ngerti gimana Bapak sih caranya. caranya nyusuinnya, posisinya gimana udah lebih tahu. Terus ASI juga udah bisa langsung keluar kayak gitu. Jadi ya yang kedua ini sih udah bisa dibilang udah nggak ada drama-drama yang gimana banget lah gitu. Dan support sistemnya juga udah lebih ngerti nih. Oh dulu dia begini, sekarang dia pasti berhasil lagi gitu. Aku alhamdulillah sampai 2 tahun sih. Yang pertama 2 tahun, mudah-mudahan ini 2 tahun juga. Amin. Alhamdulillah juga aku juga yang Guminami itu benar-benar dua-duanya tuh 2 tahun gitu ya. Hebat loh. Iya, aku pernah mikirnya bisa 2 tahun. Iya, Itu aku pernah hebat mikirnya banget. kayak nggak bisa nih, apalagi dulu gue 3 bulan pertama dibantu support gitu kan. Tapi ya itu tadi ya, benar-benar butuh support juga gitu, dan supply and demand juga. Jadi ini tuh juga agak amazed gitu, bisa sampai 2 tahun gitu pas gitu. Jadi kayak lulus mengasihi gitu ya. Tapi itu tadi ya benar ya, closeters ya gitu. Jadi yang udah dibilang, walaupun kita menghadapi 1001 dramanya, tapi kita tetap memberikan ASI ataupun nutrisi terbaik untuk anak-anak kita dengan alasan, sebenarnya cuma satu alasan sih, karena kita ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu benar. Aduh, aku kok merinding. Iya, kalau ngomongin anak tuh emang jadi ini banget ya, melo-melo Iya, gimana. karena kita menikmati juga prosesnya Iya, ya. bener. Oke, closeter, semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat. Mungkin untuk di luar sana nih yang masih menjadi ibu baru ya, yang baru mau mengasihi juga untuk anaknya. Nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah. Terus dinikmatin prosesnya. Mungkin tidak mudah, tapi pasti akan worth it ya. Oke, kita tutup dulu sesi kita hari ini, dan aku mau ingetin untuk jangan lupa cek juga description box karena kita ada giveaway dengan hadiah menarik, dan pastikan juga untuk tonton video-video kita selanjutnya di YouTube channel Closet Indonesia. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Closet Indonesia. Ica, thank you so much ya. Bye bye Closeter.